Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Saka Channel bersama saya Supri. Hai sahabat angka, channel ini akan membahas semua materi, konsep, dan teknik bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tes potensi akademik yang disingkat dengan TPA. Channel ini diperuntukkan untuk kalian para pejuang masa depan yang akan mengikuti tes UTBK, CPNS, tes TNI Polri, serta sekolah-sekolah kedinasan lainnya. Serta kalian yang ingin diterima sebagai karyawan baik BUMN maupun swasta. Pada video kali ini, kita akan mengenal apa sih itu TPA dan bagaimana konsep serta tipe-tipe soal yang sering muncul dalam serangkaian tesnya. Penasaran? Tonton terus sampai di akhir video. Oke, mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing dan sering mendengar atau melihat jenis-jenis soal TPA. Sayangnya, sebagian besar dari kita tidak mendapatkan materi ini di bangku sekolah maupun di kurikulum perkuliahan. Masalahnya, materi ini sangat penting untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Akibatnya, banyak lulusan-lulusan yang terganjal akibat tidak menguasai materi ini. Baik, yang pertama, apa sih itu TPA? TPA yang merupakan kependekan dari tes potensi akademik atau disebut juga psikotes. Tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat intelektual seseorang atau mengetahui pencapaian kecerdasan. Tes ini sendiri diadopsi dari salah satu tes yang bernama GRE yang merupakan kependekan dari Graduation Record Examination yang berasal dari USA. Tahu kan? Nah, sekarang ternyata TPA itu punya nama-nama lain loh. Kita lihat. TPA atau tes potensi akademik biasa muncul dalam bentuk TIU atau tes intelijensia umum dan psikotes. TPA sendiri biasa bergabung dalam TPS atau tes potensi skolastik yang masuk dalam sistem UTBK, yaitu ujian tulis berbasis komputer yang digunakan dalam penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri, baik itu S1, S2, dan S3. Sementara TIU biasa bergabung dengan TWK dan TKP, masuk dalam paket CAT atau Computer Assisted Test. Nah, kalau ini pasti sudah tahu ya, ini digunakan dalam tes penerimaan calon pegawai negeri sipil. Sementara psikotes biasa digunakan dalam penerimaan tes penerimaan TNI dan Polri, kemudian penerimaan STAN, IPDN, STIS, STIS, STSN, dan sekolah-sekolah kedinasan lainnya. Dan yang terakhir digunakan dalam penerimaan karyawan BUMN dan swasta. Yang pertama ada verbal, perbendaharaan kata. Nah, soal-soal dengan kata ini ada beberapa tipe ya. Yang pertama ada sinonim, artinya persamaan kata, biasa tampil dalam bentuk lambang tanda sama dengan ya. Yang kedua ada antonim atau lawan kata, biasa tampil dalam bentuk lambang seperti ini ya, ada tanda lebih besar, lebih kecil. Yang ketiga ada padanan kata, ini kita lihat hubungan antar kata, akan ada beberapa kata yang saling berhubungan dan kita disuruh mencari kira-kira kata mana yang berhubungan dengan soal yang ditanyakan. Bentuknya biasa seperti ini. Ada kata, kemudian titik dua, ada kata lagi sama dengan titik-titik dengan titik-titik. Yang terakhir ada kelompok kata. Kalau soal ini kita disuruh mengidentifikasi kata, kira-kira kata-kata mana yang sesuai dengan kelompoknya. Gampang ya, kita lihat selanjutnya. Yang kedua ada numerik atau perhitungan matematik. Nah, mungkin materi ini agak sedikit sulit bagi mereka-mereka yang agak anti ya sama matematik. Kita lihat yang pertama ada soal tentang pola matematik, ada deret, angka, dan huruf.
Yang kedua ada gambar berangka. Khusus gambar berangka, saat ini hanya muncul di soal-soal penerimaan karyawan BUMN dan soal-soal UTBK. Yang kedua ada aritmatika dasar. Soal ini biasanya menggunakan persamaan matematika sederhana untuk menyelesaikan soal-soalnya. Yang ketiga ada logika angka. Kita disuruh bagaimana berpikir logik untuk menyelesaikan soal-soal matematik. Yang terakhir ada analisis cerita. Akan ditampilkan soal-soal cerita, kita harus menggunakan pendekatan persamaan matematik untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Yang ketiga ada figural, atau dengan kata lain spasial gambar. Nah, kita disuruh berimajinasi bagaimana cara melihat gambar-gambar yang ditampilkan. Ada beberapa tipe soal. Yang pertama, ada yang namanya bayangan gambar. Seperti kita bercermin, nah, nanti di soal akan ditentukan gambar, kemudian dipilihkan titik di mana gambar itu dicerminkan. Nah, kita disuruh berimajinasi kira-kira gambarnya seperti apa kalau kita lihat di dalam cermin. Yang kedua ada kelompok gambar, hampir sama dengan kelompok kata. Dalam kelompok gambar kita disuruh memilih kira-kira gambar mana yang tidak sesuai dengan kelompok. Yang ketiga ada seri gambar. Hampir sama dengan deret angka, pada seri gambar kita disuruh melihat kira-kira gambar mana yang menjadi kelajuan dari gambar yang dideretkan sebelumnya. Yang keempat ada soal tentang identifikasi gambar. Di sini kita disuruh menganalisis posisi atau sudut pandang yang biasanya tampilnya dalam bentuk gambar-gambar 3 dimensi atau bangun ruang. Yang terakhir ada padanan gambar. Hampir sama dengan padanan kata, pada padanan gambar masih berhubungan dengan hubungan antar gambar. Kira-kira gambar selanjutnya itu hubungannya seperti apa ya? Yang terakhir, soal-soal tentang logika atau penalaran dan analisis. Soal logika biasa tampil dalam bentuk yang pertama ada silogisme. Ya, ini pasti sudah tidak asing ya. Ini bagaimana cara pengambilan kesimpulan dari premis-premis atau pernyataan yang ditampilkan dalam soal. Yang kedua ada logika gambar. Logika cerita ya. Logika cerita di sini menganalisis cerita secara logis. Yang ketiga adalah logika statistik. Bagaimana cara membaca grafik dan diagram dari soal yang ditampilkan. Yang terakhir, interpretasi data. Bagaimana cara kita mengolah data sehingga menghasilkan suatu data atau angka yang ditanya dalam soal-soal yang ditampilkan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu TPA? Yang pasti semua soal-soal TPA itu mudah. Tinggal kita mau mengenal lebih dalam atau tidak. Nah, kalau kita sudah menguasai, pasti kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan semua soal-soal TPA yang disajikan. Masih penasaran dengan soal-soal TPA? Nantikan terus video saya selanjutnya. Demikian video perkenalan TPA kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat angka.